Selamat pagi adik-adik. Nah, Lause percaya bahwa kita semua pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, pesan dari Lause untuk papa dan mama di rumah, juga Koko dan Cece, tolong temani untuk kita sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Lause mau tanya dulu sama adik-adik ada di rumah. Pagi hari ini sudah mengucap syukur belum sama Tuhan? Nah, kalau kita ingat, hari ini kita masih beribadah di rumah. Tapi meskipun di rumah, kita tetap harus semangat, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kita. Nah, lo semua ajak kita untuk mengujikan pujian pertama kita. Selamat pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, sekarang lo semua ajak kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tunjukkan sikap yang baik karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjaga kami dari tidur kami hingga pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat deh di sebelah sini. Wah, ada gambar apa ini adik-adik? Gambar laut. Nah, saya mau tanya, siapa adik-adik yang kira-kira bisa membelah laut? Coba angkat tangannya. Pasti gak bisa ya. Kita semua pasti tidak bisa membelah laut. Mustahil bagi kita untuk membelah laut yang begitu luas. Tapi adik-adik coba lihat gambar yang di sebelah sini. Loh, ternyata lautnya terbelah adik-adik. Siapa yang membelah laut itu? Tuhan yang perkasa. Nah, kalau di luar sana kita masih mendengar bahwa ada banyak virus yang berbahaya, jangan takut adik-adik. Karena kalau kita minta dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan kita kesehatan. Karena bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Kita mau pujikan pujian kita, Allahku kuat dan perkasa. Ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi ya.
Oke, selanjutnya Lose mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tunjukkan sikap yang tegap, kita mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang bisa memberikan persembahan lewat transfer, silakan minta tolong sama papa sama mama di rumah. Bagi adik-adik yang tidak bisa memberikan persembahan lewat transfer, silakan disimpan uangnya. Nanti kalau ibadah tatap muka, silakan berikan persembahannya, masukkan di amplop persembahan yang tertunda. Oke? Sekarang kita mau pujikan pujian kita, burung pipit yang kecil. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung besar yang kecil, burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, sekarang lo semua adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik. Kiranya dari persembahan kami ini boleh dipakai, boleh bermanfaat untuk setiap pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah bentuk ucap syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Sony. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Oke, sekarang adik-adik
siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan dari Lososoni. Oke? Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya nih di rumah? Sehat-sehat saja kan? Nah, tetap semangat walaupun firman Tuhan masih melalui video. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami pada pagi hari ini, sehingga kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Kiranya Tuhan memberikan hati, pikiran, dan mata yang baik untuk kami bisa menyimak firman Tuhan, supaya kami juga dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loh, Andre sama Losa Derby mau kemana? Kita ini mau ke pesta pernikahan Lososoni, lihat. Pesta pernikahan? Losa Derby juga? Betul, mau ke pesta pernikahan. Pesta pernikahan. Yang satu sandalan, yang satu sepatuan. Gini, kalian duduk dulu aja, dengerin Lososoni cerita ya. Gimana? Ya, biar Losa juga mau beritahu kemana yang baik harus ke pesta pernikahan. Gimana? Setuju ya? Nah, ya oke. Ya, duduk dulu situ saja. Saya mau beritahu mana yang baik. Oke, ya. Dah, yang tenang ya. Nah, hari ini Lose mau cerita tentang suatu pernikahan. Sebenarnya Yesus ini yang cerita melalui firman Tuhan, adik-adik. Yuk, kita sama-sama buka yuk Alkitab kita di dalam Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Nah, Lose bacakan dulu ya ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus itu bercerita, adik-adik, bahwa ada seorang raja yang mau mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu pasti bagus kan adik-adik ya. Biasanya orang-orang kalau ke pesta pernikahan pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus, rambutnya rapi adik-adik. Terus kalau di pesta pernikahan banyak makanan, minuman, jajan adik-adik ya. Pokoknya enaklah ke pesta pernikahan itu adik-adik. Nah, tetapi Yesus cerita ada seorang raja yang mau ngadain pernikahan tapi nggak ada yang mau datang. Sama yang ketiga itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Loh, aneh kan adik-adik ya. Nah, raja itu sudah nyiapin semua, padahal semuanya sudah disiapin. Dekorasi, mungkin kalau ada musik tim musik, makanan, semuanya sudah siap adik-adik. Pokoknya tinggal mulai. Tinggal orang-orangnya aja yang belum datang. Makanya raja-raja itu nyuruh pelayan-pelayannya untuk manggil orang-orang itu. Hei pelayan-pelayan, sekarang kalian datang ke rumah orang-orang itu, undang mereka ke sini, karena semuanya sudah siap, pesta pernikahan mau dimulai. Siap Tuan, kami akan pergi. Semuanya pergi adik-adik. Nah, respon orang-orang itu apa adik-adik? Dia bilang gini, kamu nggak mau, aku nggak mau. Ngapain kamu kesini sana, nggak mau ke pesta pernikahan. Yang satunya, aduh aku nih lo lagi sibuk, kok kamu gangguin sih? Sana, aku mau kerja sana dulu, minggir. Yang satunya, aduh ngapain sih? Aku lagi tidur kok kamu gangguin. Aduh nggak mau, aku mau istirahat, sana pergi. Semuanya menolak adik-adik, nggak ada yang mau datang. Semuanya nolak pelayan-pelayan itu. Akhirnya pelayannya pun kembali ke istana. Setelah ke istana kembali, dia bilang, Raja lapor, semuanya nggak mau datang, semuanya menolak kami. Wah, raja itu sedih adik-adik. Aduh, kok nggak ada yang mau datang ya ke pesta pernikahanku? Kan aku sudah nyiapin semua ya. Ya sudah,
biarin aja. Sekarang aku tugasin kalian untuk pergi ke jalan-jalan. Wih, ngapain Raja? Ngapain kita harus ke jalan? Kalian sekarang semua ajak orang-orang yang kalian temui di jalan. Entah itu baik, entah orang itu jahat, entah orang itu kaya ataupun miskin, apapun pekerjaannya, kalau kalian ketemu di jalan, kalian undang. Bilang gini, datang ya ke istana raja, ada pesta pernikahan. Semuanya sudah siap. Kalian tinggal datang, baju pesta pun sudah disiapin. Kalian tinggal datang aja, tinggal pakai. Oh, oke, siap raja. Terus pelayan itu pergi. Mereka ketemu peternak. Sini, ayo ke istana raja. Ada pesta pernikahan, kamu diundang. Oke, siap. Satunya, kamu, sini. Ayo ke istana raja. Kamu mau diundang sama raja untuk ke pesta pernikahan. Wah, siap. Aku datang. Nah, yang mereka temui semua di jalan, datang adik-adik. Datang, pakai baju pesta semua sudah siap. Lalu raja itu senang, akhirnya dia masuk ke ruangan itu. Bagus, banyak orang yang datang. Tapi adik-adik, dia lihat satu orang gak pakai baju pesta, adik-adik. Kamu yang di situ, kenapa kamu gak pakai baju pesta? Kan aku sudah siapin. Dan ini kan pesta pernikahan, harusnya kamu pakai baju pesta. Orang tuh diem, adik-adik. Diam, gak bisa jawab apa-apa. Lalu raja tuh bilang, pelayan, sekarang kamu usir dia pulang, karena dia tidak layak untuk datang ke pesta pernikahanku, karena dia tidak pakai baju pesta itu. Suruh usir. Jadi adik-adik, apa sih maksud dari cerita Yesus ini? Nah, Yesus ini menceritakan tentang hal kerajaan surga. Raja yang mengadakan pesta pernikahan itu sama seperti Allah, adik-adik, yang menggambarkan bahwa dialah yang punya kerajaan surga. Jadi Allah itu mengundang kita semua untuk datang ke kerajaannya. Tapi terkadang ada orang yang nolak, ada orang yang gak suka sama Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia gak percaya, karena dia gak suka sama Allah. Dia merasa, aku ini loh sanggup, aku ini loh kuat, aku gak butuh Allah. Nah, itulah gambaran orang-orang yang menolak itu, adik-adik. Nah, terus ada juga adik-adik yang tadi semua sudah diundang, tapi ada satu yang gak pakai baju pesta, adik-adik. Dia bukan gak pakai, tapi dia gak mau pakai, adik-adik. Semuanya padahal sudah disediain. Sudah, ini baju pesta buat kamu, ini baju pesta buat kamu. Tapi dia gak mau, adik-adik. Itu sama seperti orang yang percaya sama Tuhan, yang bilang ngakunya anak Tuhan, tapi hidupnya bukan sebagai anak Tuhan. Mencontek, mencuri, berkelahi, suka memusuhi temannya. Itu orang seperti itu, adik-adik. Allah gak suka. Apa sih yang Allah suka itu? Kita hidup sebagai benar-benar anak Tuhan. Apa sih contohnya? Membaca Alkitab, berdoa, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, adik-adik. Itu yang sama seperti orang yang datang ke pesta pernikahan dengan pakai baju pesta. Nah, jadi kalau kita ngakunya orang Kristen, kita ngakunya anak Tuhan, ya kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Sama kalau kita datang ke pesta pernikahan, ya kita pakai baju pesta. Jangan seperti yang tadi, adik-adik ya, kayak Lose Derby sama Lose Andre. Yang Lose Derby bilangnya mau pesta pernikahan, tapi dia sandalan, dia pakai kaos oblong. Itu nggak baik, adik-adik. Yang baik apa sih? Lose Andre, dia siap untuk ke pesta pernikahan, pakai sepatu, pakai celana, pakai hem, pakai jas. Itu yang baru namanya siap. Itu yang baru namanya anak Tuhan, adik-adik. Nah, pesan dosa dan pesan firman Tuhan bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga harus hidup sebagai anak Tuhan, mengasihi, membaca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa, adik-adik ya. Nah, sampai sini pemberitaan firman Tuhan dari Lose. Lose ajak sama-sama kita menulis catatan mingguan dan juga menghafal ayat. Silakan. Nah, sudah selesai ya. Nah, saya harap kalian benar-benar mencatat firman Tuhan dan
kalian benar-benar menghafal ayat. Oke, untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Ayo kita sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan memang hidup untuk sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kami orang yang mencontek, bukan kami anak Tuhan yang suka berkelahi, tetapi kami anak Tuhan yang suka membaca firman Tuhan, berdoa, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, jagalah kami, jagalah kesehatan kami, jagalah keluarga kami selalu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik.